Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala yang selalu dan senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan dalam hati kita kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan komitmen untuk mengikuti petunjuk ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, masih kita lanjutkan bahasan tentang salat Jumat dan kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan apa yang boleh dilakukan oleh seorang khatib Jumat dalam khutbah Jumat. Sudah sebahagian kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sedikit kita mengulang dan nanti kita akan sempurnakan, kita tambahkan. Dan perlu kita ingat bahwasanya hal ini dipandang oleh sebagian orang tidak lazim, ya, sebuah hal yang tidak biasa. Dan perlu kita sampaikan pembahasan ini agar nanti para jamaah sholat Jumat tidak memandangnya sebagai sebuah kesalahan. Jangan sampai nanti jamaah sholat Jumat memandang itu sebuah kesalahan, lantas mereka pun akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas kepada sang khatib tersebut, seperti mungkin menceritai ya keburukannya atau menyatakan dia ya sudah sesat, demikian ya. Atau tindakan itu dianggap sebagai bentuk penyimpangan, ya, atau setidaknya tidak layak untuk diambil ilmunya. Maka kita katakan jangan sampai kita melakukan tindakan seperti ini karena ketidaktahuan kita bahwasanya ini adalah perkara-perkara yang dibolehkan bagi seorang khatib Jumat untuk ya melakukannya dalam khutbah Jumat. Yang pertama adalah bersandar, bertumpu pada tongkat atau semisalnya dalam khutbah Jumat. Ya. Ketika dia contohnya berdiri, ya, dia berpegangan dengan tongkat yang ada di situ, ya. Atau contohnya adalah pagar mimbar itu, demikian. Nah, ini sudah kita sampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hal tersebut. Berikutnya yang kedua adalah berbicara. Nah, ini termasuk hal yang saya yakin ini sensitif. Ya, saya yakin ini sensitif, bahkan barangkali bisa jadi mungkin ada yang mengira ini batal salat atau batal ini khutbah khatibnya begitu. Apa itu? Yaitu berbicara dengan jamaah salat ketika memang dibutuhkan.
ya, berbicara. Contohnya barangkali ya, ketika khatib sedang berdiri ya, berkhutbah, tiba-tiba dia memanggil mungkin salah satu dari orang yang bersamanya ketika berangkat ke masjid tersebut untuk khutbah. Jadi panggilnya, kemudian dia berbisik dengannya, nah seperti itu. Rupanya mungkin mengambil sesuatu atau untuk melakukan tindakan sesuatu yang dianggap penting. Nah, begitu. Ya. Nah, saya yakin seperti ini pasti akan ada muncul anggapan jelek, ya, kesalahan, bahkan mungkin ada yang sampai menuduhnya ini tidak sah salat Jumatnya, begitu. Kenapa? Ngobrol, berbicara, batal itu khutbahnya. Padahal nggak mesti demikian. Lawang yang tadi ketika dia berbicara itu kan juga ngobrol demikian. Nah, jadi berbicara dengan orang yang ada di situ ketika dibutuhkan, maka ini tidak mengapa. Para hamba rahimani wa rahimakumullah. Nanti akan kita sebutkan dalilnya, ya. Sebenarnya banyak dalil untuk hal ini, ya, banyak dalil untuk hal ini, ya. Seperti contohnya ada seorang laki-laki ya dari suku Ghatafan, ya, dari suku Ghatafan yang datang, ya, dalam kondisi dia langsung duduk ketika masuk sholat. Nabi SAW dalam kondisi khutbah, ya, berdiri khutbah. Lalu tiba-tiba ada salah seorang dari suku atau kabilah Ghatafan itu masuk lalu duduk. Rasul tanya kepadanya, as-salaita, kamu sudah sholat? Ya, belum katanya. Maka Rasul mengatakan, sholli raka'ataini, ya, sholatlah 2 rakaat, demikian. Nah, begitu. Ini ngobrol dengan ya jamaah seperti itu. Ya, kalau kita praktekkan contohnya seperti seorang khatib yang memerintahkan nadir masjid untuk mengkondisikan para anak-anak yang berisik contohnya dalam kondisi khutbah, karena mungkin dilihat anak-anak itu berisik atau mungkin berkelahi anak-anak, ya, ini terkadang ya miris juga. Ini perlu ya para orang tua mengedukasi anak-anak, ya. Nah, kita sayangkan terkadang ya semangat membawa anak-anak ke masjid atau menyuruh anak-anak ke masjid tapi tidak diiringi edukasi, ya, terkait dengan masjid. Apa yang semestinya dilakukan oleh anak dalam masjid, demikian. Adab-adab dalam masjid. Nah, itu mesti, ya. Jangan hanya jangan hanya semangat untuk mengajak anak ke masjid. Tapi diajari anak itu adab dalam masjid, dan demikian. Kapan waktu bermain, ya, kapan waktu harus diam, kapan harus ikut. Itu maksudnya ikut tertib, demikian. Nah, seperti itu. Nah, itu harus diajari, berulang-ulang diberitahu. Nah, seperti itu. Karena memang masa ya kanak-kanak itu adalah masa bermain, seperti itu. Maka orang tua itu harus menjaga. Orang tua yang punya kewajiban bertanggung jawab terhadap pendidikan anak itu harus memberikan pendidikan, edukasi kepada anak terkait dengan masjid. Demikian. Baik, ya. Jadi berbicara kepada jamaah, salah satu jamaah, ya, itu dibolehkan. Baik, kemudian ya memberikan motivasi untuk bersedekah, ya, ketika memang dibutuhkan. Nah, ini pernah juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang sudah kita sampaikan, ya, hadisnya pada pertemuan yang sebelumnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ja'a rajulun yaumal jum'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Ada seorang laki-laki yang datang pada hari Jumat sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah. Bihai'atin badzatin, ya, dalam kondisi, ya, kondisi yang memilukan, ya, miskin banget, ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tadi yang kondisinya sangat memilukan lah kondisinya, seperti miskin banget, ya. As-salaita, kamu sudah sholat? Qala, maka
orang tadi mengatakan lah belum. Jadi ternyata Rasulullah itu ya banyak beliau itu ya atau pernah beliau itu beberapa kali bertanya kepada orang-orang yang masuk langsung duduk, bertanya tentang sudah sholat atau belum, demikian. Belum kata orang tersebut, qala, maka Nabi mengatakan sholli raka'ataini, salatlah 2 rakaat. Wa hasan nasa ala sadaqati, dan beliau memberikan motivasi kepada orang-orang untuk bersedekah. Fa'alqaw siyaban, ya, maka para sahabat ketika itu ya yang hadir di situ mencampakkan ya pakaian. Ini menunjukkan ya para jamaah ketika melakukan tindakan yang ini atas dasar instruksi dari khatib, itu tidak mengapa walaupun dalam kondisi khutbah. Contoh nih, ya, khatibnya berbicara dengan jamaah disuruh maju karena dilihat contoh ya bagian depan saf terdepan itu kosong atau masih penuh, maka diminta untuk para jamaah maju. Ini sedang khutbah karena dilihat mungkin ada segerombolan atau sekelompok orang yang datang sementara mungkin sudah sempit waktu sempit tempatnya ya, sementara mereka menuju depan mungkin malu, demikian, maka dimintakan untuk bergerak. Nah, kalau bergerak mereka ini dan itu sedikit menimbulkan kegaduhan suara, demikian, maka ini tidak mengapa karena atas perintah dari sang khatib, demikian, begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Lihat para sahabat ketika dimotivasi untuk sedekah, mereka malah ambil pakaian, mencampakkan pakaian, ya, yaitu memberikan pakaian itu kepada Rasulullah SAW. Fa'atahu minha saubaini, maka Nabi SAW memberikan kepada orang tersebut 2 pakaian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Hadisnya riwayat Nasa'i dengan derajat yang hasan. Nah, ini menunjukkan boleh ya untuk motivasi. Berarti ini menyimpang dari tema dari khutbahnya. Ya. Dan itu tidak mengapa ketika dibutuhkan. Jadi kalau ada kebutuhan, maka tidak mengapa menyimpang dari tema khutbah. Tidak mengapa membahas itu ketika ada kebutuhan. Ya. Jangankan dalam kajian, nah ini di dalam khutbah. Biasanya kalau khutbah itu cuma satu arah saja. Satu arah itu maksudnya adalah temanya itu berurut sudah, ya, tidak amburadul begitu. Apalagi ini kesannya sangat sangat konservatif, bisa dikatakan begitu, ya. Kondisi khutbah itu sangat konservatif, sangat dijaga banget gitu ya. Ya, kalau tema itu begitu ya, demikian. Loh, ternyata Nabi SAW itu bisa membawakan ya atau memalingkan tema yang disampaikan itu sampai beliau itu bahas masalah sedekah. Karena memang dibutuhkan. Ada orang yang Masya Allah sangat prihatin sekali pakaiannya, kondisinya, sehingga Rasulullah memberikan motivasi ketika itu. Ya. Demikian. Nah, kalaulah dalam khutbah saja dibolehkan begitu, ya maka dalam kondisi kajian-kajian biasa tidak masalah itu. Ya. Menyimpang dari tema begitu, ya, tidak masalah. Bukan sebuah hal yang keliru. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini jangan sampai disalahkan ya, karena ada orang mungkin ya sangat konservatif gitu ya. Kaku sebenarnya. Kok gini ya khatibnya, kok gini ya ustadznya. Nah, demikian. Dia nggak tahu bahwasanya memang hal ini dibolehkan. Bahkan bisa jadi dianggap penting ketika itu. Dianjurkan karena dianggap penting. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Berikutnya yang dibolehkan bagi seorang khatib untuk melakukannya adalah menghentikan khutbah. Khutbah dihentikan ya untuk sebuah kesibukan yang datang secara tiba-tiba, kemudian dia kembali untuk melanjutkan khutbahnya. Kalaupun mengharuskan untuk turun dari mimbar
Seperti contohnya ada orang khatibnya ternyata ya dalam kondisi berkhutbah sakit perutnya, sepertinya butuh kamar mandi. Apakah ingin buang air kecil atau buang air besar? Demikian. Maka tidak mengapa. Ya jangan sampai beseran di atas mimbar ya, jangan sampai beseran di atas mimbar. Itu boleh, tidak masalah. Jangan pula ada apa pula ini khatibnya. Begitu ya. Jadi riuh. Tidak perlu seperti itu. Ya. Jadi maklumin saja karena kan manusia biasa dan itu dibolehkan, bukan lantas jadi batal. Enggak. Ya. Lebih-lebih hanya sekedar sudah selesai khutbah, tinggal sholat, kemudian khatibnya minta izin untuk berwudu karena batal wudunya. Nah, maka ini lebih ringan. Lah ini ya dalam kondisi khutbah kemudian menghentikan khutbah lalu balik nanti khutbah walaupun harus turun tadi kamar mandi ya, demikian. Maka tidak mengapa. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengambil mimbar baru ya setelah sebelumnya beliau itu berkhutbah di atas sebongkah kayu, demikian. Ya. Falamma kana yaumal jum'ati dafa'a ilal mimbar. Fasahat an-nakhlatu siyahas sabi. Tatkala pada hari Jumat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beranjak menuju mimbar untuk berkhutbah. Ada mimbar baru yang dibuat oleh seorang najjar, yaitu seorang tukang kayu, begitu ya. Nah, kebiasaan beliau sebelum adanya mimbar yang baru ini, ya, beliau ini kalau berdiri di atas sebongkah sebongkah kayu yang itu bisa beliau berdiri di atasnya agar tinggi bisa dilihat oleh orang-orang, para sahabat. Nah, demikian. Nah, karena ada mimbar baru, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menuju mimbar baru ini. Ternyata Allah takdirkan sebongkah kayu pohon kurma itu menjerit, menangis. Ya, ini sampai didengar oleh para sahabat. Seperti tangisan bayi. Bayi kalau ditinggal ibunya nangis dia, kan begitu. Ini seperti itu, masya Allah. Saking cintanya sebongkah kayu ini dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa nazala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fadammahu ilaihi. Kemudian Nabi SAW pun turun lalu memeluk sebongkah kayu tersebut seperti memeluk bayi. Ya anina as-sabi ya alladhi yaskun, ya, untuk menenangkan ya tangisan bayi agar dia diam. Masya Allah, kayak begitu. Ya. Qala Jabir bin Abdullah mengatakan radhiyallahu anhuma, kanat tabki ala ma kanat tasma'u min adz-dzikri indaha. Ya. Dahulu ya dia itu bisa menangis ya pada satu kondisi yang pernah didengar juga darinya, ya, itu dia berzikir. Jadi ternyata dia kadang zikir juga, kadang ini nangis, nah seperti itu, ya. Nah, ini sebongkah kayu, kisah sebongkah kayu yang ajaib bisa dikatakan. Ini hadis riwayat Bukhari dan ini hadisnya sahih berarti karena dalam Sahih Bukhari, ya. Demikian. Nah, ini salah satu dari mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ternyata benda-benda itu cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta dengan Nabi sampai nangis, bisa nangis seperti tangisan bayi. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dalam hadis Abu Rifa'ah radhiyallahu anhu yang mengatakan, intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhtubu. Ya, aku beranjak sampai berakhir menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau itu berkhutbah. Qala faqultu, aku katakan, ya Rasulullah, rajulun gharibun jaa yas'alu an dinihi. Maka ya laki-laki tersebut, Abu Rifa'ah, mengatakan, wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang asing, dia datang untuk bertanya tentang agamanya. La yadri ma dinuhu. Dia tidak tahu apa itu agamanya. Qala fa aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepadaku, ya. Wa taraka khutbatahu, dan beliau meninggalkan khutbah beliau hatta intaha ilayya, sampai berakhir kepadaku. Fa ata bi kursi. Lalu beliau mendatangkan kursi, ya.
hasibtu qawaimahu jadidan, aku menduga tonggak-tonggaknya, kaki-kakinya itu dia baru. Hasibtu qawaimahu hadidan, aku menyangka bahwasanya kaki-kaki itu besi, ya. Qala faqa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah summa ata khutbatahu fa atamma akhirahu. Maka Rasulullah pun duduk, ya, dan beliau mulai mengajarkan kepadaku dari apa yang diajarkan oleh Allah kepada beliau. Kemudian beliau kembali kepada khutbah beliau dan menyempurnakan sisanya. Masya Allah, ya. Hadisnya riwayat Muslim, demikian. Jadi boleh untuk meninggalkan, ya, khutbah kalau dianggap perlu, demikian. Berbicara, menyela khutbah, demikian, ya. Ada juga orang yang ngomong sama khatib pun boleh. Dari sini kita bisa pahami, boleh, ya. Jadi jamaah contohnya ngomong sama khatibnya. Contohnya barangkali khatibnya mau jatuh mungkin, ya. Ada sesuatu yang akan menimpa contohnya bagian atasnya. Lalu ada jamaah mengatakan, hati-hati wahai khatib, contohnya begitu. Seperti contohnya ada ular di belakangnya dan seterusnya, maka tidak mengapa, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, laqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'dama tuqamu as-salatu yukallimuhu ar-rajulu yaqumu bainahu wa bainal qiblati fama zala yukallimuhu falaqad ra'aitu ba'dana yan'isu, ya, min tulil qiyamin nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah diiqamatkan salat itu, beliau berbicara kepada seorang laki-laki yang berdiri antara beliau, ya, dengan kiblat. Jadi laki-laki itu berdiri, ya, ya, dengan Rasulullah itu di arah kiblat, demikian. Dan senantiasa beliau itu ngajak bicara dengan orang tersebut, atau orang tersebut berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh aku melihat sebagian kami itu ngantuk karena begitu lamanya berdiri Nabi SAW untuk orang tersebut. Ya, ini menunjukkan pentingnya ngajarin agama. Sampai-sampai untuk urusan yang penting ini Rasulullah menjeda sholat. Sudah qomat, pengen sholat, malah beliau jeda. Mau sholat Jumat ini. Demikian, ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, demikian. Maka tidak mengapa, dan ya diharapkan para jamaah itu maklum. Ya mungkin kalau kita katakan ini orang ini gimana ini, ya gitu, ya Pak. Setidaknya begini. Kalau mau barangkali orang tadi itu dimintakan setelah Jumat nanti untuk datang. Nah gitu, itu seperti itu mungkin bisa. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Yang jelas kalau kita melihat hal-hal yang sedikit mungkin berbeda di hari Jumat ketika khatib khutbah Jumat, maka jangan buru-buru untuk nyalahkannya, ya. Bisa jadi karena kekurangan ilmu kita, demikian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita seperti biasa, yuk kita berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin yang nantinya akan dijadikan Islamic Center untuk Udah Medan dan sekitarnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, yang ingin dapat pahala sebuah rumah di surga, minimal pahalanya 700 kali lipatnya dan akan terus mengalir pahala untuknya, mari silakan, ya, donasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.